Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada semuanya. Salam sukses, rahayu. Seperti biasa, saya ingin selalu dikritik. Saya ingin selalu dipertanyakan karena dengan kritikan, dengan alasan, dengan pertanyaan itu bisa menyebabkan membangun suatu pondasi ketakwaan dan keimanan. Karena kita seringkali terjebak dengan iman dengan cara-cara pandangan ilustrasi. Ini yang bisa menyebabkan kita jatuh, kita terjerumus pada hal yang salah, gitu. Pada hal yang salah. Karena sesuatu keyakinan itu harus berdasarkan dengan analogis manusia, ya kan? Harus berdasarkan dengan rasionalis kita juga, dan itu pun gak bisa. Bagaimana sesuatu hal yang yakin tanpa kau sandingkan dengan rasionalis kita, pandangan cara berpikir kita, pandangan cara konsep kita. Itu banyak yang seharusnya kita pertanyakan kepada ahli-ahli kitab. Bagaimana nih sebagai manusia kita bisa menyempurnakan keyakinan kita? Padahal keyakinan itu hal yang nyata, gitu. Saya di sini tidak akan panjang lebar terlebih dahulu dengan sesi-sesi step by step. Kita akan mempertanyakan apa sih itu manusia. Ini landasan sederhana sebetulnya mah. Apa sih itu manusia? Secara umum kita akan mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Pertanyaan saya, apakah hewan adalah makhluk yang tidak sempurna? Ini ya, nanti kita beranjak antara manusia dan hewan. Nah, sekarang kita berbicara mempersoalkan tentang manusia. Oke. Jika pandangan saya, karena saya ingin ingin menguak konsep yang berbeda dengan cara umum yang sudah dipahami sejak dahulu, gitu kan. Cuman saya ingin mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya sama seperti hewan. Nah, ini kan akan menjadi suatu problem bagi konsep-konsep yang masih belum bisa menerima. Saya katakan demikian, kenapa? Karena manusia dan hewan
tidak ada jauh bedanya, tidak beda jauh. Kan gitu. Kenapa tidak beda jauh? Dikarenakan, oke, sekarang saya pertimbangkan kayak gini. Manusia itu masih katanya, kan? Manusia itu dibilang sempurna karena dia punya akal. Konsep sederhananya seperti itu. Dan bagi saya terima konsep seperti itu. Cuman pandangan saya ini untuk merubah mindset manusia. Gitu. Jadi, saya bisa menyimpulkan bahwa manusia adalah sama dengan hewan. Manusia punya akal, tapi kebanyakan manusia adalah mempermainkan akal. Sama seperti hewan mempunyai atau gajah mempunyai gading. Ayam mempunyai patukannya. Okay? Banteng mempunyai tanduk. Domba mempunyai tanduk. Dan hewan pun saya katakan apakah itu bukan akalnya. Ini nanti akan merembet terhadap akal. Ya. Jadi manusia itu tidak jelas sama dengan hewan dikarenakan manusia kebanyakan yang seperti hewan adalah mempermainkan akalnya tapi tidak menggunakan. Kenapa? Karena manusia itu kan hakikatnya harus menggunakan akalnya, bukan mempermainkan akalnya. Kenapa dalam Al-Quran banyak sih selalu manusia dan manusia, dan seringkali Tuhan kita selalu memperingatkan kepada kita semua, gitu kan? Kalau seandainya makhluk sempurna, pasti perkataan dalam Al-Quran itu tentang manusia jelas tidak akan ada. Tapi di sini jelas Al-Quran selalu mempertanyakan kepada manusia atau selalu memberikan peringatan kepada manusia. Kalau manusia ini adalah makhluk yang sempurna, itu tidak akan selalu diperingatkan oleh Tuhannya. Kenapa sekarang banyak orang, atau kenapa sekarang dalam kitab selalu memperingatkan kepada manusia? Dikarenakan bahwa seandainya manusia dipermainkan akalnya, maka ini akan menjadikan gambaran-gambaran tidak jauh dengan hewan. Tapi kalau misalkan manusia ini menggunakan akal, pasti dia akan mengetahui siapa dirinya. Karena dengan kita punya akal, maka kita akan mengenal siapa kita, dari mana kita, untuk apa kita. Dan setelah kau mengetahui seperti itu, maka saya yakin kau akan mempelajari diri sendiri untuk orang lain. Nah, inilah konsepsinya manusia. Makanya ketika agama ini diturunkan, semua agama pun untuk belajar dan membina manusia yang ada dalam diri kita. Karena apa? Kita itu sering memanusiakan orang lain daripada diri kita sendiri. Makanya kenapa kita harus
memperdalam ilmu pengetahuan tentang diri sendiri, atau ilmu tentang mengetahui diri sendiri. Makanya ada sebagian ungkapan, man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Jikalau orang sudah mengenal terhadap dirinya, maka ia akan mengenal Tuhan. Nah, inilah menurut saya basic Islam itu jarang sekali dipelajari tentang memanusiakan dirinya sendiri. Tidak mengetahui apa yang disebut dengan iman, apa yang disebut dengan ihsan. Gitu kan? Sering terkali kita terkecoh dengan halusinasi mengetahui dengan iman. Gitu kan? Nah, kita akan bahas tentang iman. Tapi di sini kita akan memberikan kita sama belajar untuk membangun kita sendiri, gitu kan. Pertanyaannya, dari mana sih kita? Gitu kan? Dari mana sih kita? Manusia pada dasarnya dilahirkan oleh manusia lagi, kan gitu. Dari mana itu? Dari ibu dan bapak kita, jelas ya. Oke, kita sangat setuju kalau kita lahir dari tetesan air hina siapa? Orang tua kita. Tapi kita tidak sadar dari mana tetesan air mani orang tua kita itu. Oke, kita bahas lain kali. Kita bahas dulu tentang diri kita. Ketika air hina itu bergabung dengan ditangkap oleh ovarium dengan ibu kita, maka lahirlah seorang bayi. Dengan singkatnya kita berbicara langsung keluar seorang bayi. Berarti kita punya kesepakatan bahwa diri kita itu berasal dari tetesan air hina. Makanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Karena apa? Konsep dasarnya pun kita dari air hina. Ini sama juga mengerucut terhadap Adam. Siapa Adam? Ketika Adam itu kita ungkap sebagai nabi, ya kan? Dari mana dia datang? Kita sering kita sering tahu bahwa dalam agama Adam itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhannya. Nah, ketika dia diciptakan di surga, lalu Tuhan pun menciptakan pasangannya. Ketika pasangannya itu sudah diciptakan, maka ada suatu larangan oleh Allah untuk tidak memakan buah kholdi. Nah, ketika Adam itu melanggar, barulah Adam
dikebumikan. Dari surga ke bumi. Terkadang saya selalu berpikir yang kritis. Jika Tuhan itu menciptakan pasangan, mungkin Allah atau Tuhan sendiri memberikan suatu keterangan bahwa setiap penciptaan itu terjadi suatu yang berpasangan-pasangan. Kalaupun misalkan Adam, kita kembali lagi kepada Adam, kita kritisi hal itu. Kalaupun misalkan Adam turun dari surga, seharusnya bukan ke bumi, tapi ke neraka. Karena pasangannya surga adalah neraka. Kita tidak lepas daripada itu. Makanya ketika Adam, itu kan, diturunkan oleh Allah dari surga, ya pasti ke neraka. Nah inilah yang kita harus tahu. Jangan teriming-imingi kita itu membahas tentang surga dan neraka. Saya katakan surga dan neraka ada sekarang pun, ada dalam dirimu, terjadi saat ini. Hanya saja kau yang memilih. Karena surga dan neraka hakikatnya adalah baik dan salah. Gitu kan? Kita punya kebingungan, kita marah, kita kecewa, kita bersedih, kita sakit. Itu adalah tanda bukti-bukti neraka di alam dunia. Nah, pertanyaannya, nanti jika manusia itu sudah meninggal, kemana akhirnya? Nah ini adalah ketentuan di mana manusia yang menentukan. Kenapa harus manusia menentukan? Karena konsep dasarnya manusia harus bisa memilih mana yang salah dan mana yang benar. Dan manusia punya ketentuan. Saya berdasarkan dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan ayat sudah terang-terangan. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dirimu sendiri yang bisa menentukan atau merubahnya. Ini pernyataan seperti ini berarti kita itu punya ketentuan tersendiri. Ketentuannya dari mana? Kan gitu. Ya kenalilah siapa yang membuat ketentuan. Kenalilah Tuhanmu. Kenalilah Allah. Lihatlah Ia. Pandanglah Ia. Selama itu engkau memandang, maka kenikmatan pun akan terjadi. Selama itu kau berbicara, maka selalu aku dampingi. Itu. Nanti kita bahas lagi tentang masalah mengenai sekarang tadi manusia, konsepnya manusia. Ingat bahwa kita punya konsep, di mana konsep kita itu satu, jadilah manusia yang menjadi cerdas. Jadilah manusia yang memanusiakan diri kita sendiri. Karena kita sadar
hidup kita, napasmu ada yang menggerakkan, hidupmu ada yang menghidupkan, dan dia tidak berjauh yang menciptakan ataupun yang menentukan. Gitu. Makanya sekarang kita sadar, harus benar-benar sadar, wahai manusia. Karena sesungguhnya kita sama. Kita tidak ada beda jauhnya dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita tuh sama seperti binatang. Makanya jangan jadikan diri kita untuk menjadikan binatang atau kebinatangan kita. Karena manusia yang sempurna adalah manusia yang sudah bisa mengenali pada dirinya sendiri dengan cara satu, kepasrahan. Pintar dan bodoh tidak bisa menentukan. Yang bisa menentukan adalah kepasrahan diri. Nah, dengan demikian, salam hormat saya, dan apabila ada yang komen silahkan, ada yang kritik silahkan, ada yang mau berpendapat silahkan komen di bawah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran untuk hari ini. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.